إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. هدية منا إلى مشايخنا ولمعلمينا ولمربي روحنا ولمن أجازنا ولعلمائنا ولمؤسس نهضة العلماء أجمعين خصوصا إلى مؤلف كتاب سلام التوفيق العلامة الشيخ الحبيب السيد عبد الله بن حسين بن طاهر بن محمد بن هاشم بعلوي وأصولهم وفروعهم وأزواجهم وذريتهم وأهل سلسلتهم ومريدهم ومحبهم وجمعيتهم رضي الله عنهم شاء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي آمين. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وإلى روح من فتح هذه القرية ومن أقامها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات غفرهم الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian kitab Sulamut Taufiq, mugi-mugi ingkang hadir ingkang ngrungokno angsal barokah maslahah manfaat wa sa'adah wa ni'mata wassalamah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin monggo diniyati golek ilmu lan diniyati napa iktikaf dan masjid. Nawaitul thalabul ilmi wal iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, tasih bahas tentang arkanus shalah nggih menika rukun-rukun salat nggih, rukun-rukun salat. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus sholati utawi pira-pira rukune salat iku sab'ata asyara, ada 17. Jadi rukun-rukun salat itu ada 17 ya. Nomor 1 sampun diterangkan, nomor 2 sudah, sampai nomor 4 sudah. Sekarang rukun salat yang kelima, baris yang kedua dari bawah, halaman 21. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu utawi kang nomor 5 iku ar-ruku'u ruku' ya, ar-ruku'u ruku'. Biayyan haniya kelawan arep merkongkong. Napa merkongkong niku cara Jawane? Merkongkong napa cara Jawane? Merkongkong. Merkongkong. Membongkok. Lha iku cara Jawa. Aku bingung, iki cara Madura apa Jawa? Kelawan arep merkongkong niku basa kita ngoten rumen kula ngaji. Kelawan arep membongkok menunduk nggih. Bi ayyan haniya kelawan arep menunduk membongkok. Bihaitsu tanalu rohatahu kelawan sekirane makoleh ndekek apa rohatahu niki jari-jari tangan, telapak tangan ya,
sekiranya meletakkan dua telapak tangan rukbataihi ing dengkul lorone wong. Nah niku berarti rukun Islam yang kelima adalah ruku dengan meletakkan telapak tangan di kedua lutut. Nggih, niku ruku. Asadisu utawi kang nomor 6 atau yang nomor 6 iku atumakninatu tumakninah fihi ing dalam ruku. Jadi tumakninah di dalam ruku biqadari kelawan sekirane maca subhanallah, maca subhanallah. Niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Jadi untuk menerangkan tentang ini itu harus pelan-pelan, sebab banyak orang yang meremehkan tentang ibadah, salah satunya tentang rukun salat, nggih, tentang rukun salat. Sebab guru kula rumiyin dawuh ngeten, nantinya pada zaman yang akan datang itu banyak orang yang ahli ibadah tetapi tanpa ilmu. Banyak yang punya semangat nafsu beribadah tetapi tanpa ilmu. Artinya apa? Banyak orang yang semangat beribadah tetapi jauh dari ilmu atau tidak mau belajar fikih. Rukuk niku apa? Rukuk itu adalah dari kata rakaah, nggih. Dari kata rakaah itu artinya bisa membungkuk, bisa menunduk, bisa merunduk. Nggih. Niku adalah rukuk rakaah. Di dalam rukuk para hadirin itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Yang wajib di dalam rukuk ada 2, yang sunnah dalam rukuk ada 3. Yang wajib apa dalam rukuk? 1, yaitu gerakan rukuknya, yaitu termasuk rukun fi'li, rukun gerakan. Niku yang rukun. Jenengan mantun surat pendek kul kufuwan ahad misalnya nggih, langsung Allahu Akbar. Nah, pas ngeten niku termasuk rukun. Wajib rukun niku harus dilaksanakan di dalam Yang kedua wajib tumakninah. Jadi rukuk, saya ulangi, ada 2 kewajiban yang harus kita sempurnakan. Pertama, wajib gerakan rukuknya karena termasuk rukun qauliyah, rukun fi'liyah, rukun perbuatan, rukun gerakan. Yang kedua, wajib tumakninah, wajib tumakninah. Nanti saya terangkan apa itu tumakninah, sebab banyak orang yang salah faham mengartikan tentang tumakninah. Kemudian yang sunnah ada 3 dalam rukuk. Yang pertama adalah raf'ul yadaini, yaitu mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan sebelum kita rukuk itu hukumnya sunnah. Sunnah yang kedua adalah membaca kalimat takbir Allahu Akbar. Tangan dengan membaca Allahu Akbar itu adalah sunnah. Ya, sunnah yang ketiga dalam rukuk adalah membaca zikir di dalam rukuk. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ya, itu juga sunnah. Jadi itu perlu difahami. Jadi kalau wong rukuk gak maca apa-apa meneng tapi rukuk anteng, itu sudah tumakninah, sudah rukun. Masih ngelamun titik ya sah. Ini perlu dipahami, sebab banyak orang yang sekarang nyun sewu tidak bisa bedakno endi rukun, mana sunnah, mana makruh, mana membatalkan sholat, dan mana perbedaan cara sholat. Itu yang penting saat ini. Jadi at-tanawwu fis sholati, variasi tata cara dalam sholat itu berbagai mazhab, kadang-kadang berbeda pendapat.
Para hadirin ingkang minulya, nggih, niku apa? Niku rukuk nggih. Niku rukuk antara sunnah dan wajib. Nah, Allah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Kalau kita mengartikan ayat tersebut gampang. Panjenengan tinggal download, ambil, buka YouTube, buka medsos, buka Google, cukup, buka terjemahan, cukup. Tetapi untuk memaknai kandungan ayat tidak cukup dengan itu. Harus ngaji, harus buka kitab-kitab tafsir para ulama ahli Al-Quran. Contoh ngeten, yang dimaksud warka'u ma'ar raki'in itu apa? Merukuklah dengan orang-orang yang rukuk, bukan artinya merokoklah dengan orang-orang yang merokok, bukan. Itu rukuklah dengan orang-orang yang rukuk. Nah, salah satu kitab yang saya buka, makna ayat ini ada di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dikarang oleh Imam Ibnu Katsir, ulama ahli tafsir bermazhab Syafi'i yang wafat tahun 1373 Masehi. Beliau dawuh, yang dimaksud dengan ayat tadi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in adalah kita harus melakukan perbuatan terbaik, menyembahkan rukuk yang terbaik, menyembahkan sholat yang terbaik, memberikan zakat yang terbaik. Ini menurut Ibnu Katsir rahimahullah. Itu rukuk. Belum lagi panjenengan belajar tasawuf. Itu tasik pengertian dari tafsir, pengertian dari fikih, pengertian dari hadis. Belum nanti kita jelaskan pengertian rukuk dari sisi ilmu tasawuf, jeruh malih niki. Nggih. Titik mawon kalau coba bahas tentang tasawuf. Rukuk di dalam tasawuf itu apa? Itu namanya simbol ketundukan kita kepada Allah, simbol tunduk kita kepada Allah. Karena apa? Kepala kita adalah organ tubuh yang paling atas dan itu menundukkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Berarti itu adalah simbol ketundukan kita kepada Allah, dan seluruh bungkuk termasuk otak, pikiran, hati dan jiwa itu pasrah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tata cara tunduk bagaimana caranya? Meguru ke orang-orang ulama ahli tasawuf tentang sholat. Ini tidak boleh diilmoni dewe, iku nafsu. Para hadirin rahimakumullah. Akhirnya dalam ilmu tasawuf ada namanya rukuk lahiriah, ada rukuk batiniyah. Oh, tambah jeru malih, nggih. Jeru malih. Nah, ini maksudnya begini, ada keterangan dari Imam Al-Alusi Al-Hanafi, ulama yang wafat tahun 1854 Masehi, di dalam kitabnya kitab Tafsir Ruhul Ma'ani, beliau mengatakan bahwa rukuk dan sujud adalah merupakan tindakan paling agung seorang hamba kepada Tuhannya. Rukuk dan sujud, ya. Kata ilmu tasawuf, kalau orang sholat secara lahiriah kemudian batiniahnya tidak sholat, maka belum dikatakan sholat. Kalau ilmu tasawuf, berhubung kita bukan ahli tasawuf, biasa-biasa saja, sudah memenuhi lahiriah, sudah sah sholatnya, gitu aja, ya. Nggak usah kemudian tidak usah, biasa-biasa saja. Lah, rukuk itu pengertiannya apa? Tata krama kita, ya. Rukuk itu tata krama atau keadaban kita sebagai hamba kepada Allah. Sedangkan sujud itu simbol keakraban kita dengan Allah. Saya ulangi, rukuk pada hakikatnya adalah simbol tata krama dan keadaban kita terhadap Allah, kepada Allah.
Sujud adalah simbol keakraban dengan Allah. Beda. Ya. Makanya kenapa rukuk dulu baru sujud? Sebab jika orang ini ingin akrab dengan Allah, maka dia harus tunduk dulu, harus tawadhu dulu, harus duwe adab dulu, gitu. Kalau ingin dihormati orang lain, dihormati, diakrabi masyarakat, maka harus punya adab dulu, tawadhu dan tunduk dulu. Nah ini, itu kalau makna sehari-hari rukuk dan sujud. Jadi orang-orang yang mengalami kedekatan kepada Allah, ya, orang-orang yang ingin akrab dengan Allah, maka dia harus tunduk kepada Allah. Dia harus adab kepada Allah. Salah satunya adalah setiap muslim mukmin tidak boleh melanggar sholat. Harus wajib dilaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Kalau semakin tunduk, semakin akrab, maka tambahkan sholat sunnah. Sholat sunnah. Ini kalau kita artikan dalam segi tasawuf. Salah satu contoh begini para hadirin, ada ulama tabi'in yang bernama Rabi' bin Hutsaim, ya. Rabi' bin Hutsaim rahimahullah, beliau murid sahabat Imam Ibnu Umar dan muridnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Beliau sholat terkenal khusyuk dalam sholatnya, ulama tabi'in. Bahkan ada keterangan dalam kitab, rukuk beliau itu kurang lebih 3 jam lamanya. Rukuk itu 3 jam. Dan yo sujute. Nah, dia. Lah sampean meniru silakan, lek kuat. Nggih, sing gak boyoken. Sing boyoken ya aja niru, ya. Minimal maca tasbih ping 3. Ngoten mawon. Lho lek lama apa bacaannya terserah panjenengan. Maca tasbih 1000 dalam rukuk silakan. Boleh. Dalam fikih misalnya baca tasbih minimal 1 kali sebagai wajib, ukuran tumak ninah. Dibaca 3 kali sunnah. Sampai rukuk itu 3 jam, niru ulama tadi. Maca tasbih ping 1000, mau napa-napa, tidak ada batasannya, dengan catatan sampeyan jangan menjadi imam. Jadi imam rukuk itu 3 jam, iso-iso panjenengan keturun. Sendean akhirnya sholatnya. Nah ini ya, para hadir rahimakumullah, kalau kita ingin tunduk dan adab kepada Allah, maka cerminnya adalah kita tunduk, tawaduk dan punya adab di hadapan manusia. Kalau orang punya adab, disopo yo gelem, nyopo yo gelem, dimesemi yo mesem, berarti itu orangnya punya cermin keadaban, punya hakikat rukuk di dalam kesehariannya, tunduk, tawaduk dan adab. Tanpa itu kita tidak bisa akrab sujud atau keakraban dengan Allah, sama dengan keakraban dengan manusia. Ini jangan kemudian punya jabatan yang tinggi, punya status sosial yang tinggi, disapa orang tidak mau noleh. Nah ini berarti secara lahiriah itu rukuk, tetapi batiniahnya tidak rukuk dalam kehidupan sehari, sehingga muncul sikap ananiyah, sikap egoistik dalam dirinya, dan sikap inniyah, sikap ta'ajub, saya sopo, siro sinten, begitu nantinya. Akhirnya lama-kelamaan meremehkan orang lain, tidak menghormati orang lain. Nah ini kalau kita belajar ilmu tasawuf di dalam sholat. Nah, para hadirin rahimakumullah, rukuk ini adalah ibadah yang luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Al-Hajj 77. Ini kan. Hei wong podo iman, yang sing diceluk dipanggil adalah orang-orang yang beriman.
sebab orang beriman mudah untuk didengarkan, mudah melaksanakan. Wasjudu wa'budu, sujudo, beribadahlah kepada Tuhanmu dan kerjakan kebaikan. Ini jadi orang yang sholat, orang yang sujud, orang yang rukuk itu diiringi dengan waf'alul khairah, mengerjakan kebaikan agar apa? La'allakum tuflihun, kita semua mendapatkan kemenangan. Apa artinya la'allakum tuflihun? Buka lagi kitab tafsir, jangan mengartikan sendiri walaupun dalam terjemahan artinya mendapatkan kemenangan. Nah, salah satu tafsir itu adalah tuflihun artinya ketika kita meninggal dunia mendapatkan rahmat dan ridha Allah dan juga ridha Allah fi yaumil qiyamah. Ya, juga keselamatan di dalam kubur, meninggal kita husnul khotimah, dan di akhirat itu mendapatkan ridho dan rahmat Gusti Allah. Ini penafsiran dari la'allakum tuflihun dalam salah satu kitab tafsir Imam Al-Baghawi, tafsir Al-Baghawi ngoten. Nggih. Para hadirin rahimakumullah. Ya, sekarang ke sujud lagi. Ke rukuk lagi. Rukuk itu ittifaq, ya, ittafaqo, sudah sepakat siapa? Semua mazhab, ya, semua mazhab itu sepakat bahwa rukuk dalam sholat merupakan suatu kewajiban dan harus dilaksanakan. Ya, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali sepakat rukuk menjadi rukun sholat. Sepakat. Tetapi perbedaannya di sini. Kalau mazhab Hambali, Maliki dan Syafi'i tumanina, kalau Syafi'i diwajibkan tumanina, kalau mazhab Hanafi tidak wajib tumanina. Nah, ini bedanya begitu. Beda. Sehingga panjenengan kalau melihat orang sholatnya kencang cepat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ayo sikap adab lagi, husnudzon. Barangkali orang itu mengikuti mazhab Imam Hanafi. Ngoten. Ono terawih, celuk. Iya husnudzon mawon. Kiai ini melok mazhab Hanafi. Wis gak geger. Tidak akan berkelahi, husnudzon, ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, bagaimana tata cara rukuk? Nah, sebelum ke sana, tadi kan tentang rukuknya ya. Bacaan rukuk beda lagi. Kalau saya catat, bacaan rukuk itu kurang lebih ada 8 jenis bacaan di dalam hadis. Rukuk NO, subhana rabb. Ngoten nggih. Nyun sewu Majelis Tarjih Muhammadiyah apa subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ngoten. Sami mawon, padha-padha hadis sahihnya, ndak usah tukaran. Ya, semua ada dasarnya. Nah, kalau bacaan rukuk tadi subhana rabbiyal azim bihamdi dan sebagainya di dalam mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki hukumnya sunnah, sedangkan mazhab Hambali hukumnya wajib. Bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdi dan lain sebagainya. Loh, ini beda lagi, ya. Nah, kemudian bagaimana tata cara rukuk? Nah, ini kan tata cara rukuk dos pundi. Para ulama dari hadis, ya, salah satunya dari kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madzhabi Imam Syafi'i, dikarang oleh 3 ulama besar, Dr. Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, Dr. Syekh Mustafa Said Al-Khin, Dr. Muhammad Ali Asurbaji membuat kitab. Dalam kitab itu beliau menerangkan ada beberapa tata cara rukuk yang harus diperhatikan, ya.
minimal adalah ruku datar punggungnya dan kedua telapak tangan itu itu di lutut, ya, sampai di lutut, itu minimal. Nah, sempurnanya gimana? Ya, sempurnanya satu, ya, menunduk membungkuk, ya, menunduk atau membungkuk. Tidak boleh kita ketika ruku, ya, iku awake ndangak, ya, rodok ndangak, atau tangan kita letakkan di paha pasti ndangak awake, ngeten niku ndak boleh. Atau kita ruku badan kita lebih rendah dari pundak kita, itu juga tidak boleh. Di dalam keterangan riwayat Imam Abu Dawud, ulama hadis bermadzhab Syafi'i yang wafat tahun 89 Masehi, diterangkan ketika orang ruku merunduknya melebihi batas bawah dari pundaknya, maka itu namanya tadzib, ya, namanya apa? Tazbih, ya, tazbih, ya, merunduk melebihi dari pundaknya, tidak boleh. Artinya melebihi dari di bawah pundak, ngeten, ya. Katanya dilosop ngoten, pun langsal. Ini larangan, keterangan dari dalam kitab Sunan Abu Dawud, ya, Imam Abu Dawud al-Hadis. Abu Dawud niki muridnya Imam Muslim, muridnya Imam Bukhari, dan juga murid Imam Hambali, ya. Para hadirin rahimakumullah, itu pertama. Yang kedua, punggung dan leher kita diusahakan datar, diusahakan. Sebab struktur tubuh manusia berbeda-beda, nggih. Gak kemudian mari ngaji sampeyan harus lurus. Nyon sewu, kadang-kadang gegeriwong gak peter kadang. Yo aja dipaksa, sesuai dengan kemampuan, diusahakan datar antara leher dengan punggung niku, nggih. Contoh ngeten. Dalam kitab Ibnu Qudamah, kitab Al-Mughni, ulama Hambali yang wafat tahun 1223 Masehi, beliau salah satu santrinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, mengatakan dalam kitabnya ada riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah bahwasanya Sayyidina Ali melihat Nabi ruku itu ruku itu antara punggung dan leher datar, seolah-olah ketika gelas ada airnya ditaruh di punggung Nabi tidak tumpah. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua itu ada dalam keterangan kitab napa? Fathul Qorib, ya, karangannya Ibnul Qasim Al-Ghazi, ulama Syafi'i yang wafat tahun 1512 Masehi. Di situ ada contoh orang ruku itu datar punggung dan lehernya, kalau dikasih papan itu lurus, atau dikasih tongkat itu tidak jatuh. Saya baru paham ketika ngaji dulu. Allah yarham Pak Zainal memberikan contoh dan ilmu rukuk dulu ketika masih kecil di Bosola Batur Rahman. Tahu caranya, baru di pondok tahu ilmunya. Berarti Pak Zainal orang alim, guru kita orang alim. Kenapa? Beliau paham kitab kuning, ya. Ini ada riwayatnya, ternyata luar biasa. Allahu yarham Allah. Para hadirin rahimakumullah, itu tata cara. Kemudian kenapa ditaruh di dengkul, ya? Kedua telapak tangan ditaruh di dengkul, ya. Kalau ndak mampu dengkule cantengan, dengkule ono udone, ya jadi paksa. Ya nih sore dengkul semampunya begitu, jangan berlebihan. Kenapa? Wa idza raka'a, ketika Nabi ruku, amkana yadaihi, meletakkan kedua tangannya, min rukbataihi, pada kedua lututnya. Muslim, ya. Yang ketiga, betis kita itu berdiri tegak. Ini keterangan semua mazhab, ya.
Kalau betisnya udunan ya jangan dipaksa, berarti ada uzur begitu. Ada uzur. Nah, kemudian yang keempat, diam sejenak untuk mencapai tumakninah. Apa artinya? Semua posisi badan ruku, baik kepala, punggung, leher, dan tangan mencapai lutut itu sudah cek pada posisinya, baru kita mengucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu tumakninah. Jadi ruku celek ya, tangan sudah posisinya, dari tangan sudah di posisi masing-masing, baru kita baca subhanallah. Itu namanya tumakninah. Bukan kemudian celek subhanallah bangkit, bukan, kurang syaratnya. Ya, sama sujud Allahu akbar, seluruh 7 anggota badan sujud tek posisi masing-masing, baru subhanallah. Itu tumakninah. Oke. Atau makninatu ya, iya sukutun. Tumaknina itu diam pada harokatin, setelah gerakan. Tuh. Atau makninatu iya sukutun. Tumaknina itu diam ya, sukut diam pada harokatin, setelah gerakan. Loh, diam dulu ya. Nah, diam dulu setelah gerakan. Baru apa? Membaca subhanallah 1 kali. Itu namanya tumakninah. Pun. Kemudian apa? Setelah tumakninah, baru kita membaca zikir ruku 1 kali wajib untuk tumakninah. Ya, sampai baca 3 kali sudah melebihi tumakninah, dan itu hukumnya sunnah. Ya, artinya membaca zikir di dalam rukuk 3 kali itu sudah sunnah, boleh. Panjenengan sholat ijenan sendirian munfarid di rumah, sholat sunnah misalnya, rukuk sampean bacakan zikir tasbih ping 1000, silakan. Lek sholat sendiri lo ya. Jangan jadi imam. Oh, ini keterangan Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Beliau mengatakan ketika orang rukuk selama-lamanya, maksudnya apa ya? Ya suwe nggak apa-apa begitu loh, lama nggak apa-apa, bacanya ya terserah, tidak ada hitungannya. Ya ini cara begitu, cara ruku. Nah, ini sama dengan keterangan yang dijelaskan oleh Imam Ar-Rafi'i, ulama Syafi'i yang wafat tahun 1227 Masehi, di dalam kitab Al-Ajiz Syarhul Wajiz. Jadi beliau mengarang kitab Al-Ajiz, syarah kitab Al-Wajiz. Al-Wajiz ini adalah kitab karangannya Imam Al-Ghazali dalam hal fikih, ibadah fikih. Kalau ada orang mengatakan Imam Ghazali cuma ulama tasawuf, salah besar. Imam Ghazali al-faqih, ya, al-muhaddis, as-sufi, al-hafid, al-imam, ya, hujjatul Islam, argumentatornya Islam. Beliau mengarang kitab-kitab fikih tebal-tebal. Salah satunya adalah kitab Al-Wajiz yang disyarah oleh Imam Rafi'i. Paham ya? Di situ jelaskan tentang tata cara rukuk sebagaimana tadi saya terangkan. Ini para hadirin rahimakumullah. Lah di dalam mazhab Syafi'i, setelah cek posisi masing-masing tumakninah, kita baca subhanallah minimal 1 kali, gak maca ya gak apa-apa, sing penting ukurannya biqadri subhanallah, sesuai bihaisu qadri subhanallah, sekiranya maca subhanallah 1 kali, itu saja ya. Pun saling ngeten bagaimana posisi tangan ketika rukuk. Posisi jari-jari tangan ketika rukuk renggang, ya, renggang. Ini keterangan kembali, keterangan dari Imam Syafi'i dan sebagainya, ya. Kemudian, ya, jika pandangan mata di mana? Pandangan mata kita ketika rukuk
itu ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan pandangan mata ketika rukuk melihat tempat sujud. Yang kedua pendapatnya adalah melihat punggung kaki. Tapi jumhur ulama itu lebih banyak mengambil pendapat melihat tempat sujud. Okay. Ini mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu mengatakan melihat tempat sujud. Tetapi para hadirin, di dalam mazhab Syafi'i sendiri ada dua pendapat. Cuma yang paling jumhur mayoritas adalah pendapat ketika pandangan mata dalam rukuk melihat tempat sujud. Ini jumhur di dalam mazhab Syafi'i. Ngoten. Lek jenengan ngambil melihat kaki monggo, tapi kuatir kula ngeten, kalau panjenengan melihat punggung kaki, kuatir kayak kula ana boroke misalnya, batin. Loh, sikilku ana boroke. Ya, melihat tempat sujud. Ini para hadirin. Jadi melihat tempat sujud itu banyak keterangan. Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in, kemudian Imam Rafi'i dalam kitab Al-Ajiz Syarhul Wajiz, kemudian ulama tabi'in Ibrahim An-Nakhai yang wafat tahun 714 Masehi, juga Muhammad Ibnu Sirin, ulama tabi'in muridé 20 sahabat juga mengatakan melihat tempat sujud. Termasuk sinten, termasuk para sahabat-sahabat itu banyak yang ketika rukuk melihat tempat sujud. Paham ya? Terus bagaimana dari ulama Syafi'i yang mengatakan ketika rukuk melihat punggung kaki? Itu juga diterangkan dalam kitab Mughnil Muhtaj, ya, Syarhul Minhaj, karangannya Syekhul Islam Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah, ulama Syafi'i yang wafat tahun 1596 Masehi di Mesir. Beliau mengatakan dalam kitab mengatakan itu ada dua ulama besar Syafi'i yang mengatakan kalau rukuk melihat punggung kaki, termasuk pendapatnya Imam Al-Baghawi Asy-Syafi'i, ulama yang wafat tahun 910 Masehi, juga pendapat Imam Abu Sa'id Al-Mutawalli yang wafat tahun 1085 Masehi. Nah, ini berarti kita simpulkan di mazhab Syafi'i ada dua pendapat ketika rukuk, mata melihat tempat sujud dan melihat punggung kaki. Tetapi jumhur ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan yang terbanyak adalah mengambil pendapat ketika rukuk melihat tempat sujud. Enak ngeten iki keterangane, paham nggih? Gak usah rame. Lek ana wong rukuk ndelok ngarep ngeten, nggih, nduh, rukuk ndelok ngarep, oh husnudzon mawon. Oh, barangkali beliau ikut mazhab Maliki. Oh, wis enak ngoten lho. Gak usah kemudian rukuk ndelok ngarep. Ndak usah. Barangkali ikut mazhab Maliki. Maliki mengatakan sunnah melihat ke depan. Itu kiasnya melihat Ka'bah ngoten. Gak usah geger. Ini namanya adalah tata cara di dalam sholat. Paham ya? Nah, ini penting paham. Nah, kemudian ya, posisi lanang wedok niki nyuwun sewu, ya. Posisi lanang wedok ketika rukuk, posisi laki perempuan. Di dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat, ya. Harus merapatkan sikunya, ya, dan juga siku ke badannya. Yang kedua, boleh seperti laki-laki, renggang, boleh. Ya, tetapi dianjurkan untuk kalangan ibu-ibu itu merapatkan badannya ketika posisi rukuk. Agar apa? Agar menjaga auratnya niki. Jadi anggota tubuh satu sama lain ketika rukuk antara dua lutut dan juga sikap rapat ya di dalam rukuk. Tapi ojo rapet makin guling. Ya goleng ya rapat, lek gak rapet ya renggang ki mboten napa ada dua
pendapat, ya. Pun. Yang kedua, data perbedaan. Tidak ada perbedaan. Oh, ini pun dibahas pada ulama tabi'in dulu sudah tahun 700-an Masehi sudah dibahas. Contoh Imam Ibrahim An-Nakhai, ya, ulama tabi'in, ya, beliau mengatakan tidak ada bedanya cara sholat antara laki dan perempuan. Ulama tabi'in 714 Masehi loh, tak abad 700 sudah dibahas perbedaan pendapat. Saiki ono perbedaan pendapat kok rame, ayo niru ulama tabi'in ngoten. Mas yo berbeda pendapat gak tahu tukaran ngoten niku kalau ikut ulama salaf. Kemudian Ibnu Abi Syaibah, ya, Ibnu Abi Syaibah, kalau sampai melihat kitab lain namanya Imam Abu Bakar Al-Asbi, ya, padha mawon sak wong teng kitab Al-Musannaf, atau juga riwayat Ummu Darda, ya, dalam kitab At-Tarikhus Shaghir karangannya Imam Bukhari. Ya wis pun. Para hadirin rahimakumullah, ya. Kemudian tentang napa? Tumakninah, ya, tumakninah. Sebelumnya kenapa direnggangkan, ya, ketika kita rukuk tangan, kalau sujud dirapatkan, sunnah dirapatkan, kalau rukuk sunnah direnggangkan. Saya garis bawahi ini sunnah loh, ya, sunnah. Lah sampai gak renggang rapat ya gak apa-apa. Ini sunnah. Ya, tangannya cantengan gak iso megang itu. Nah, nggih, niki. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja, ketika Nabi ruku farraja merenggangkan. Apa? Baina asabi'ahi, antara jari-jarinya. Ini hadis Bukhari, Muslim, juga hadis sahih menurut Imam Hakim An-Naisaburi dalam kitab Al-Mustadrak, ya, ulama yang wafat tahun 1012 Masehi. Imam Hakim ini kalau dalam biografinya gurunya 1000 orang. Oh, gurunya 1000. Nah, kita berapa gurunya? Sama ngitung mulai TK piro? TK, SD, Tsanawiyah, SMP, sama hitung. Ya, sama Fatihai, nyun sewu, sampean Fatihai. Usul ila guru-guru kula. Guru-guru SD, guru-guru SMP, SMA, Tsanawiyah, Aliyah, SMA, kampus, lahumul Fatihah. Nggih. Sampeyan absen lho, gak mari-mari sampean. Wis jamak mawon. Jamak. Di Fatihai, didongakno guru-gurune. Saestu niki, cek barokah ilmune. Wah, kalau alhamdulillah ya paring istiqomah. Nggih, guru-guru mulai guru SD itu didongakno. Pun. Kalau tambah sekedhik nggih, cek paham. Nah, ikut tumakninah sampun. Nah, kalau orang tidak tumakninah, maka katakan kanjeng Nabi, orang itu maling, pencuri salat. Asma'un nasi, saele-eleke menungso, syariqatal ladzi yasriku min salatihi, orang yang mencuri salatnya. Siapa tanya, qalu, siapa takon, ya Rasulullah, ya, kaifa yasriku min salatihi, kok bisa, bagaimana orang mencuri salat? Qala, Nabi dawuh, ya, la yutimu ruku'uha wala sujuduha. Orang yang tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya. Maksudnya adalah tidak ada tumakninah. Ini Abu Hurairah, Bukhari Muslim. Niki para hadirin rahimakumullah, sajane kula terangno lan waktu apa kok wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Menurut para kaum sebelah ini bid'ah, ngono ya. Ini tak terangno aja jelas. Kenapa NU ulama kita memakai kalimat subhana rabbiyal azimi ditambahi wa bihamdi. Riwayatnya banyak, ya. Ya. Seninnya akan datang.
Moga-moga manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahya wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab.